Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Yalalami. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pemrograman fundamental. Kita masuk pada materi pertama, yaitu materi percabangan. Nah, di sini ada sebuah flowchart sederhana dari bentuk sebuah percabangan. Kalau kita perhatikan, nah di bagian sini ada model input nilai. Disinilah awal muasal dari nilai itu diinputkan. Ketika kita inputkan sebuah nilai, maka nilai itu akan dicek pada statement percabangan. Di sini akan dicek. Misalnya di sini statement percabangannya di sini adalah nilai besar sama dengan 55. Berarti ada pengecekan. Jika nilai itu besar sama dengan 55, maka keputusan yang diambil adalah lulus. Tetapi jika nilai itu kecil sama dengan 55, maka keputusan yang diambil di sini sudah pasti adalah output gagal. Nah, ini adalah salah satu contoh dari codingannya. Di sini ada if, lalu di sini ada sebuah expression atau kondisinya seperti apa. Lalu di sini itu ada sebuah blok. Di sini buka kurung dan tutup kurung kurawal. Lalu di sini ada else, buka lagi dan tutup lagi bloknya. Nah, berarti di sini kita akan ada dua blok. Nah, blok pertama dan blok kedua. Nah, apabila ini dijalankan, maka statusnya itu true. Nah, yang namanya percabangan output ini hanya keluar salah satunya saja. Jadi, kalau kita perhatikan codingan dari program tadi, kita terjemahkan dalam bentuk flowchart akan seperti ini jadinya. Nah, codingan program ini menjadi seperti ini. Di sini ada kata mulai. Nah, jika dia itu true, maka outputnya itu akan berstatus true. Tetapi apabila jika dia itu else, false, maka status codingan ini adalah false. Seperti itu. Kita masuk pada statement if else. Nah, ini contoh codingan dari statement if else. Ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ini. Tetapi ini adalah salah satu program yang sudah dimodifikasi. Nah, pada statement if else ini kita menggunakan sebuah scanner dan juga menggunakan print biasa. Nah, maka kita cobakan ini ke dalam program. Nah, di sini sudah saya buat programnya seperti yang pada PPT tadi. Nah, apabila ini kita run, maka ia akan menghasilkan input seperti ini. Maka apabila di sini kita buat namanya, kita masukkan, nah maka dia akan membuat input lagi poin. Nah, di sini jika kita masukkan nilai poinnya itu lebih dari 500, maka otomatis di sini akan mengeluarkan output selamat Anda mendapatkan hadiah, tetapi jika kurang maka maaf Anda tidak mendapatkan hadiah. Maka kita contohkan ketika kita membuat output lebih dari 500, misalnya kita buat 800. Nah, ketika kita enter maka hasilnya adalah selamat Anda mendapatkan hadiah 800. Terima kasih. Tetapi jika kita memasukkan datanya itu kurang dari 500, maka yang akan terjadi adalah maaf Anda tidak beruntung, terima kasih. Seperti itu. Jadi beda apabila kita memasukkan poinnya kurang ataupun lebih, maka dia akan berbeda. Nah, di sini kita menggunakan operator relationship. Makanya di sini ada kata besar dari. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan statement if else. Selanjutnya kita akan masuk pada statement if. Nah, di dalam percabangan itu tidak semua percabangan itu ada dua jalur atau dua cabang. Ada yang namanya satu cabang saja. Nah, ini dia yang disebut dengan statement if. Nah, kita bisa menggunakan statement if saja tanpa menggunakan else-nya.
Nah, kalau tadi kan kita di sini menggunakan statement if dan else. Tapi pada statement if, kita hanya menggunakan if saja. Itu tidak ada statement else-nya, sehingga statement ini hanya akan dijalankan kalau kondisinya terpenuhi. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menjalankan apa-apa. Nah, di sini sudah saya buat seperti di PPT tadi. Nah, maka apabila program ini kita jalankan, nah, dia akan meminta jumlah poin. Nah, apabila kita memasukkan jumlah poinnya itu lebih dari 500, maka yang terjadi adalah misalnya kita akan memasukkan 600 misalnya. Maka yang terjadi adalah selamat, Anda mendapatkan hadiah dengan poin 600. Terima kasih kayak gitu. Nah, tetapi lain halnya jika kita memasukkan inputnya itu kurang dari 500. Nah, misalnya di sini kita masukkan 450. Maka yang akan terjadi adalah hanya terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang statement if, else, if. Nah, jadi kalau di statement if, else, if ini ketika kita membuat bagian else, maka di situ dia ada if lagi. Kalau dia di sini nilai besar dari sama dengan 90, maka dia akan menghasilkan output grade A. Nah, lalu else, nah ketika else kita tambahin if lagi. Jika nilai besar dari sama dengan 80, maka grade B. Nah, di sini sudah ada codingan seperti yang pada PPT tadi. Maka apabila kita coba jalankan, nah, dia di sini akan meminta input nilai. Maka kita bisa memasukkan nilai. Misalnya kita akan memasukkan nilai 91 misalnya. Nah, maka dia akan menghasilkan grade A. Tapi kalau misalnya kita rubah, kita buat di sini outputnya adalah misalnya 60. Nah, maka di sini adalah grade C gitu. Nah, ini codingannya kalau kita cek flowchartnya, codingan ini kalau kita cek flowchartnya, sebenarnya mekanismenya itu seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk pada percabangan switch case. Nah, switch case ini bisa dibilang cukup menarik karena kita di sini tidak perlu menggunakan if else is if else lagi kayak gitu. Nah, di sini contoh dari switch case-nya. Nah, misalnya ketika kita punya sebuah variabel kelas di sini, nah, isinya itu adalah kode dari atau nilai dari kelas tersebut. Nanti yang akan kita isi. Nah, terus kita masukkan switch kelas. Nah, berarti kita akan switch berdasarkan nilai yang ada di dalam kelas ini, kayak gitu. Terus ada case. Jika case-nya 1, nah maka yang dikerjakan itu adalah kelas fokus. Jika 2, maka yang dikerjakan adalah kelas intensif. Dan begitu seterusnya. Jika 3, kelas reguler, kayak gitu. Nah, tetapi jika case-nya itu tidak ada di antara 3 ini, nah maka yang ditampilkan adalah modelnya seperti ini. Tidak ada kelas, kayak gitu. Nah, ini di sini sudah ada kelas yang saya buat seperti pada PPT tadi. Nah, apabila ini kita coba jalankan, kita run, maka di sini dia akan meminta pilih kelas. Maka jika kita masukkan 1, maka kelas fokus. Nah, jika misalnya kita nih mau coba yang lain gitu, kita buat 3 gitu, nah maka dia akan kelas reguler. Nah, sama ya. Tapi apabila kita tidak dari 1 sampai 3 ini, misalnya kita masukkan kelas 5 misalnya. Nah, maka tidak ada kelas di sini kayak gitu. Nah, ini juga merupakan teknik percabangan. Hanya saja jika kita menggunakan switch case, ada beberapa kekurangan yang perlu kita pahami. Dibandingkan dengan yang if tadi, switch case ini dia itu tidak bisa menggunakan sejenis relational operator gitu. Dia menggunakan keyword case di sini. Jadi di dalam case ini ada satu contoh variabel yang akan dibandingkan dengan isi dari paket itu sendiri kayak gitu. Dan dia itu lebih spesifik ke data apa atau angka apa. Misalnya datanya nilainya itu 1. Nah, itulah misalnya.
atau datanya itu nilainya 3, maka dia akan fokus pada hasil yang 3 ini, kayak gitu. Nah, default ini adalah nilai di dalam paket yang di dalam case ini sama sekali tidak ada. Misalnya kalau kita inputkan 5 seperti tadi, maka yang keluar adalah tidak ada kelas, kayak gitu. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah simbol break. Nah, simbol break ini sebenarnya adalah keyword dari bahasa pemrograman Java. Hampir sebagian besar ketika kita menggunakan switch case itu selalu harus dibarengi atau diakhiri dengan menggunakan break, kayak gitu. Break ini tujuannya adalah supaya progress itu diberhentikan, kayak gitu. Kita akan masuk pada pembahasan operator ternary. Nah, operator ternary ini sebenarnya operator yang memiliki 3 operan. Jadi sekali menjalankan operator ada 3 operan yang dibutuhkan, kayak gitu. Seperti apa dia ternary ini? Nah, ternary itu dia seperti ini nih, seperti ini. Nilai hasil sama dengan poin besar dari sama dengan 100. Ada tanda tanya di sini. Nah, ternary itu yang tanda tanyanya ini. Terus selain yang tanda tanya, ada urutan berikutnya yang ini, yaitu titik 2. Nah, jadi kalau kita lihat di operator ternary itu, dia dimulai dari sini. Sampai ke sini. Nah, titik 2-nya ini nggak masuk ya, dari sini ke sini saja. Nah, berikutnya kenapa dia di sini disebut dengan ada 3 operan kayak gitu? Karena memang di sini ada 3 operan. Ini adalah operan pertama, poin besar dari 900, lulus adalah operan kedua, dan gagal adalah operan ketiga. Nah, di sini letak perbedaan dari operator ternary itu. Nah, tujuannya sebenarnya adalah pengganti kondisional atau pengganti dari sebuah percabangan. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah operator ternary, kita masuk pada nested block. Nah, sebenarnya ini bukan teori khusus, tapi ini adalah cara kita menggabungkan if tadi, kayak gitu. Kalau biasanya di dalam pemrograman itu kita akan berhadapan dengan sebuah kasus yang membutuhkan percabangan di dalam percabangan gitu. Dengan begitu kita bisa membuatkan coding yang memiliki percabangan di dalam percabangan. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, ini if di luar, lalu buka kurung. Nah, tutup kurungnya di sini. Di dalam itu ada if lagi, kayak gitu. Berarti ini adalah if di dalam if, kayak gitu. Nah, berikutnya kita membahas yaitu tentang perulangan. Nah, apa sih itu perulangan, kayak gitu? Nah, ini pada dasarnya adalah struktur program yang pernyataan di dalamnya itu dieksekusi secara berulang-ulang. Perulangan adalah loop kalau dalam bahasa pemrogramannya. Nah, jadi di loop ini kita tuh akan mengulangi suatu perintah dengan kondisi tertentu. Misalnya kita mau membuat atau mencetak kalimat berulang-ulang gitu dengan kalimat pejuang surga gitu sebanyak 20 kali misalnya. Nah, mungkin itu kita bisa saja gitu kan menuliskannya sebanyak 20 kali dengan fungsi print kayak gitu. Nah, itu boleh saja, namun itu kita perlu menggunakan sebuah perulangan. Nah, perulangan inilah yang akan membantu kita untuk mengakses kode-kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau, cukup dengan beberapa perintah saja. Nah, dan juga perulangan itu tuh terjadi apabila kondisinya itu bernilai benar atau true. Maka apabila kondisi bernilai salah, false, maka instruksi di dalam perulangan itu gak akan dikerjakan. Nah, secara prinsip, sebuah perulangan itu memiliki setidaknya beberapa hal penting. Itu pertama adalah posisi awal atau inisial. Nah, setiap perulangan harus dimulai dari posisi tertentu. Ini disebut dengan posisi awal. Misalnya ulang dari 1 sampai sekian, angka 1 adalah posisi awal perulangan. Terus itu yang kedua, kita mempunyai kondisi atau expression kayak gitu. Kita perlu tahu kondisi seperti apa yang memicu perulangan harus berjalan atau berhenti kayak gitu. Misalnya ketika nilai masih kurang dari 100, maka dia harus diulangi lagi kayak gitu. Lalu selanjutnya kita ada proses atau statement. Nah, untuk apa melakukan perulangan jika tidak ada apa-apa? Harusnya ada proses-proses yang akan diulangi.
Lalu yang terakhir adalah perubahan atau update. Nah, perulangan bukan berarti sama secara keseluruhan. Ada data dan nilai tertentu yang harus berubah mendekati titik-titik akhir perulangan. Jangan sampai kalkulasi bermasalah sehingga proses perulangan tidak berhenti. Nah, ini adalah bentuk flowchart dari perulangan. Nah, di sini ada ada 4 komponen penting dalam sebuah perulangan, yaitu di sini adalah posisi awal, diagram pertama nilai awal sama dengan 1, lalu yang diagram kedua berikutnya itu nilai kurang dari 10, lalu proses adalah jika kondisinya ya, maka outputnya salam. Nah, perubahan adalah diagram yang mengubah nilai sama dengan nilai tambah 1. Nah, ini adalah code dari perulangan. Tadi kan kodenya ada 4. Yang pertama itu adalah inisialisasi. Nah, for in nilai sama dengan 1, ini adalah inisialisasi atau kondisi awal. Kita bisa atau harus mengeset ini kondisi awalnya berapa gitu. Bisa saja nilai di sini nilainya sama dengan 10, 5, atau nilainya 100, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah kondisi atau statement yang harus dipenuhi agar perulangan itu dapat terjadi kayak gitu. Yang ketiga itu adalah proses atau sesuatu yang diulang. Nah, di sini kata yang diulang adalah kata semangat kayak gitu. Nah, yang keempat di sini baru adalah perubahan atau counter atau update-nya kayak gitu. Yang ini adalah counter atau update-nya. Ini diperlukan untuk melakukan perubahan pada kondisi awal. Kita masuk pada yang pertama yaitu statement for. Nah, for itu adalah loop di mana kita gunakan bahwa kita sudah tahu perulangan itu sampai berapa gitu. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for itu juga lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Nah, ini merupakan sintak dasar dari perulangan for. Tentu saja menggunakan kata kunci for ya di sini. Kemudian ada buka kurung dan tutup kurung kurawalnya, buka kurung dan tutup kurung kurawalnya. Nah, kalau for itu dia komponennya dimasukkan ke dalam tutup dan buka kurung. Komponennya dimasukkan dalam tutup dan buka kurung. Dan proses atau hal yang akan dilakukan perulangan terletak di dalam kurung kurawal ini, kayak gitu. Atau di dalam blok, kayak gitu. Nah, program atau kode ini adalah implementasi dari flowchart sebelumnya. Kita contohkan. Nah, di sini apabila kita run, maka dia akan mencetak sampai nomor ke-18. Ini akan bertambah 2 kayak gitu. Tapi jika di sini kita tambahkan sama dengan, nah maka apabila kita run, nah itu dia akan sampai 20 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada statement while. Nah, ini sebenarnya sama dengan for, cuma letaknya aja yang berbeda, di mana inisialisasi itu dilakukan di luar blok while kayak gitu, di luar blok while. Nah, perubahan akan dilakukan setelah program itu mencetak layar. Program while banyak digunakan biasanya pada program terstruktur dan jika jumlah perulangan itu belum diketahui kayak gitu. Nah, kita akan coba jalankan program ini. Di sini sudah saya buat. Nah, ini sudah saya buat seperti yang tadi. Nah, maka apabila program ini dijalankan, nah maka outputnya sama dengan yang statement for tadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada statement do while. Nah, perulangan do while itu sama dengan while. Bedanya adalah kalau do itu kan artinya itu melakukan. Nah, jadi di sini sistem akan melakukan perulangan terlebih dahulu. Sedangkan kalau while dia akan mengecek dahulu kondisinya seperti apa, dicek dulu kondisinya, baru kemudian statement perulangan itu dijalankan. Nah, kan 1 sampai 10. Oh, ya udah cetak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia do itu dia akan mencetak dulu baru dia memeriksa kondisinya. Makanya itu dalam do while minimal terdapat 1 kali perulangan. Sedangkan while mungkin perulangan itu nggak pernah terjadi kondisinya, dia tuh langsung bernilai false gitu. Apabila program ini kita jalankan, ini sudah saya buat seperti yang tadi. Kita jalankan saja. Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Nah, jadi kalau do while ini setidaknya program akan mencetak 1 kali. Kalau while jika kondisinya tidak terpenuhi.
Selanjutnya kita akan masuk pada nested block. Nah, sama dengan percabangan. Nah, nested block ini adalah perulangan di dalam perulangan kayak gitu. Nah, pada perulangan ini kita di sini menggunakan dua perulangan, di mana pada perulangan pertama kita menggunakan variabel i sebagai counternya, dan pada perulangan kedua kita menggunakan variabel j sebagai counternya. Jadi semakin banyak perulangan yang kita buat, maka akan semakin kompleks proses yang ada di dalam program kita. Yang diutamakan di sini adalah for yang ini. Nah, sistem akan mencetak ini dulu, baru kemudian ia akan mengacu pada ke poin yang di atasnya ini, kayak gitu. Nah, kita akan cobakan program ini. Di sini sudah saya buat program kelas dari Simple Nested. Nah, apabila program ini kita jalankan, nah maka outputnya akan seperti ini. Nah, di sini sistem akan mencetak yang ini dulu ya, yang ini terlebih dahulu, atau memproses poin yang ini dulu, baru kemudian dia akan ke poin yang di atasnya, kayak gitu, mengacu ke poin di atasnya. Maka output dari program ini tuh adalah 02468 sebanyak 5 kali, kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini penyampaian materi dari saya. Apabila banyak sekali terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.